Halo semuanya, kami Bariski Family mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Gak terasa sebentar lagi akan memasuki musim mudik lebaran. Yuk intip apa aja persiapan yang kami lakukan sebelum road trip mudik tahun ini. Yang pertama, persiapan fisik kendaraan. Sebelum mudik, harap pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan yang prima. Teman-teman bisa mengecek kendaraannya masing-masing di bengkel resmi atau bisa juga di bengkel spesialis. Ini kebetulan kita servis di bengkel resmi Mitsubishi, tepat 2 minggu sebelum mudik. Ya, tidak terlalu mepet, supaya habis servis, kita bisa cobain dulu mobilnya. Kalau masih ada yang kurang puas, masih bisa diperbaikin. Nah, apa aja yang harus kita cek? Gampangnya ada istilah balok. B for body, A itu air, L listrik, O untuk oli, dan terakhir K karet. Kita akan bahas satu-satu. Pertama body. Cek keseluruhan bodi mobil, pastikan kondisi semuanya aman. Lalu A, air. Periksa kondisi air wiper, air radiator, air aki jika ada. Lalu L for listrik. Periksa semua kelistrikan yang ada pada mobil. Juga cek lampu-lampu. Ini kita mau nambah penerangan untuk persiapan lintas malam. Kita tambah mini Pro G 3 lensa yang disambungkan langsung ke fog lamp. Supaya tidak bikin silau pengendara lain, kita taruh di bagian bawah. Oke, ini insya Allah udah cukup banget. Kemudian ada O untuk oli. Periksa oli mesin, oli rem, oli transmisi. Terakhir, karet. Di antaranya karet ban. Dicek tekanannya. Sebagai referensi, bisa lihat di pintu mobil bagian driver. Juga dilihat umur bannya. Antisipasi getas, karena bisa berefek pecah ban. Juga dicek ketebalannya. Juga dicek karet wiper. Selanjutnya, kita juga nyiapin additional tools, seperti dongkrak. Kita cek dulu tuh posisinya dan kelengkapannya. Kemudian, kotak P3K. Ini kita ada satu tas, satu set untuk kotak P3K. Isinya macam-macam, mulai dari masker, gunting, kasa, betadine, dan lain-lain. Lalu kita bawa mini apar dan juga segitiga hazard. Kita juga bawa ini nih, pompa ban elektrik. Kita belinya di S Hardware. Jadi ini powernya tinggal colokin ke mobil. Tidak lupa kita juga bawa senter mini untuk bantu penerangan kalau di malam hari. Terakhir, biasa kita di mobil standby pisau lipat multifungsi. Ini macam-macam kegunaannya. Bisa tang, pisau, obeng, gergaji, ada pembuka tutup botol, dan juga ada gunting. Jadi bisa buat bantu buka plastik makanan. Dan ini praktis banget. Kecil tapi multifungsi. Oke, persiapan selanjutnya adalah interior mobil. Kita mau setup begini nih, supaya anak-anak nyaman selama di perjalanan. Caranya gimana? Prinsipnya,
kita harus memaksimalkan semua space yang ada di mobil. Pertama, kita rebahin dulu bangku bagian belakang dan juga bangku yang ada di bagian tengah. Lalu di bagian storage belakang ini, kita bisa memasukkan barang-barang yang kecil, termasuk juga sepatu-sepatu dan lain-lain. Step selanjutnya adalah kita alas dengan selimut dan bed cover. Nah, ini kebetulan expander cross. Setelah direbahin bangkunya, itu walaupun rata tapi nggak terlalu datar. Jadi kita harus tebelin di bagian belakang supaya cukup datar. Setelah dirasa cukup datar, kita lapisin semua bangku tengah dengan bed cover. Tinggal masukin ke ujung-ujungnya seperti kasur yang ada di rumah. Jumlah bed covernya bisa ditambah sesuai dengan keinginan masing-masing. Makin tebal, makin empuk. Sekarang tinggal dirapiin aja. Nah, di bagian belakang sini kita taruh box-box makanan dan juga mainan, biar anak-anak nggak bosan dan juga gampang ngambilnya. Lalu kita tambahkan partisi. Ini bahannya dari karton aja, tapi bisa bikin lebih estetik. Sekarang tinggal taruh bantal-bantal di sini. Terakhir, di bagian belakang bangku paling depan, kita bisa tambahin koper. Oke, selesai. Dan beginilah kira-kira penampakannya ya. Oke, selanjutnya adalah persiapan rute. Ini penting supaya perjalanan kita terarah dan terencana dengan baik, mengingat jarak yang ditempuh cukup jauh dengan medan yang bervariasi. Untuk rute, kita menggunakan rute lintas tengah via Prabu Mulih. Hari pertama, kita memanfaatkan tol Sumatera dengan exit di Kramasan, lalu lanjut tol ke Prabu Mulih, lalu rute non-tol menuju Enim, Lahat, dan istirahat nginap di Lubuk Linggau. Sedangkan di hari kedua, kita dari Lubuk Linggau menuju Bangko, Bungo, Dharmasraya, Solo, dan sampai di Kota Padang. Ini dia kota-kota yang ditempuh beserta jaraknya. Dan ini kita share detail itinerary. Last but not least, jangan lupa isi bensin dulu, full tank sebelum berangkat. Setelah persiapan yang cukup, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Semoga lancar di perjalanan. Amin ya robbal alamin. Nantikan video kami selama di perjalanan ya. See you, bye-bye.